Yo minasan, chapter 207 Chainsaw Man telah rilis dengan judul Buddha atau Baba yang merupakan suara tembakan yang keluar dari mulut Yoru saat menyerang Falling Devil. Sebelum saya lanjut, siapa tahu ada yang ingin berdonasi, silakan klik link Saweria yang ada di deskripsi ya. Diawali dari Asa yang mencoba menenangkan Denji agar bobot mereka berdua cukup untuk kembali ke bawah. Asa meminta Denji untuk tidak takut dan lebih baik memikirkan hal-hal yang menyenangkan saja. Namun, Denji berkata bahwa dia tidak pantas bahagia jika dia menyebabkan nasib yang sama pada orang lain yang dia sendiri anggap sebagai hal terburuk yang pernah menimpanya, maka dia tidak layak mendapatkan kebahagiaan apapun. Asa menanggapi dengan mengakui bahwa dia ingin menjadi orang yang membuat Denji bahagia. Asa sudah menginginkannya sejak lama, meskipun dia mengaku tidak yakin bagaimana caranya. Tetapi mereka akan mencari tahunya bersama. Lagi pula, Denji terlalu bodoh, jadi dia harus ikut memikirkannya. Wah, Asa yang tsundere akhirnya mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya pada Denji. Mereka masih remaja yang terjebak dalam kegilaan ini. Padahal beberapa waktu lalu, tantangan terbesar mereka adalah kencan di akuarium. Dan sekarang, semuanya menjadi seperti ini. Apakah ada kesempatan agar keduanya berbahagia, minasan? Kita pun diperlihatkan bagaimana keduanya nyaris menghindari sebuah gedung pencakar langit yang dilemparkan ke arah mereka. Kemudian gedung tersebut saling bertabrakan satu dengan yang lainnya, mengakibatkan kehancuran total di area tersebut. Terlebih lagi, Falling Devil terus melancarkan aksi terornya dengan berkali-kali menerbangkan gedung-gedung tersebut ke segala arah. Asa pun melihat Falling Devil yang juga melayang di ketinggian dan memberitahu Denji bahwa mereka harus menghentikannya karena mereka adalah pahlawan super. Denji tampak terkejut mendengarnya, di mana air matanya tampak tergenang di matanya. Tetapi sebelum Denji sempat menanggapi, Yoru kini mengambil alih tubuh Asa dan menyadari bahwa meskipun serangannya ke Falling Devil belum berhasil sampai sekarang, tetapi dengan menggabungkan kekuatan Tank Devil dengan seluruh persenjataan mereka, mungkin bisa mengalahkannya. Kita pun diperlihatkan bagaimana lengan Yoru memanjang membentuk meriam besar. Hal itu mengejutkan Falling Devil dan membuat Denji terbebani oleh penambahan berat yang harus ditahan di tubuhnya. Padahal Asa hanya berniat untuk menguatkan Denji, namun setelah Yoru yang mengambil alih, dia langsung saja ingin bertarung. Tapi coba perhatikan minasan, perwujudan Tank Devil sangatlah keren ya. Yoru menjelaskan bahwa dengan menggunakan kekuatan Tank Devil, Yoru akan mengisinya dengan setiap senjata yang telah dia ciptakan sejauh ini dan melepaskannya. Di saat Yoru mulai menembak, Yoru bersuara seperti judul kali ini, yaitu Baba. Kita pun diperlihatkan bagaimana tembakan itu mengeluarkan senjata yang pernah dibuat oleh Yoru, termasuk pedang tulang belakang Tanaka, pedang seragam sekolah Asa, pedang kaki Yuko, pedang akuarium, dan pedang kompleks apartemennya. Yoru kemudian menembakkan semuanya secara bersamaan ke tubuh Falling Devil. Nah, bagian ini adalah sisi horornya minasan. Bagaimana kepala Falling Devil terlepas oleh tebasan pedang, begitupun ususnya yang terburai dan kakinya yang buntung. Lalu pedang yang lainnya menghantam wajah Falling Devil sehingga kepalanya terbelah dua menampilkan sisi otaknya. Namun, dia mampu meregenerasi dirinya setiap kali terkena serangan. Terus terulang ketika perutnya berlubang dan kembali utuh. Lalu, bagian telinganya yang tertancap pedang kemudian kembali seperti semula, di mana pedang itu terlepas melewati kepalanya. Begitupun saat kepalanya hancur berkeping-keping saat terkena besi penancap, namun kembali utuh lagi. Dilanjutkan pula saat tubuh bagian atas dan bawahnya yang tertebas, Falling Devil dapat mengembalikan tubuhnya secara presisi. Dan seterusnya pada kepalanya yang kembali terbelah, kemudian utuh seperti sedia kala.
Alhasil, seluruh senjata yang digunakan oleh Yoru untuk menyerang Falling Devil dengan bantuan Tank Devil kini telah mendarat di antara puing-puing jalanan. Apakah ini berarti serangan Yoru tidak mempan terhadap Falling Devil, minasan? Jika diperhatikan, di sini ada pedang es krim, pedang bola lampu, sampai pedang naga. Kocak juga ya. Oh iya minasan, sejujurnya melihat semua yang Denji rasakan di dalam hatinya membuat hati kita sebagai pembaca ikut hancur ya. Denji benar-benar merasa tidak pantas mendapatkan cinta, perhatian, keluarga, dan kebahagiaan. Dia menyalahkan dirinya sendiri atas semua kematian yang dialaminya. Denji kembali terkena serangan mental. Tetapi kita perlu mengingat bahwa Denji bukan berarti lemah. Itu karena Falling Devil memang memiliki kekuatan manipulasi pikiran, manipulasi emosi, dan serangan psikis. Falling Devil dapat memaksa korbannya untuk menghidupkan kembali kenangan traumatis dalam pikiran mereka. Kemampuan ini melengkapi manipulasi gravitasinya yang terkait dengan trauma masa lalu korban. Namun sebenarnya, kekuatan ini dapat dilawan jika otak korban rusak. Karena pada chapter 126, Denji berhenti jatuh setelah otaknya teriris. Dan saat seseorang mulai terpengaruh pada manipulasi emosi, Falling Devil lantas menarik keluar dan memperbesar perasaan negatif korbannya, menyebabkan korbannya memiliki kecenderungan untuk bunuh diri. Wah, horor sekali ya. Jadi wajar saja setelah Denji mengalahkan Chainsaw Man palsu, Falling Devil dapat langsung mengirimkan serangan psikis ke pikiran Denji. Seperti saat memulai ilusi yang menunjukkan saudara kembar Chainsaw Man palsu pada chapter 206, di mana saudara kembar Chainsaw Man palsu dibiarkan mati oleh Denji karena lebih memilih untuk menyelamatkan kucing ketika bertarung melawan iblis kecoa. Sehingga saudara kembar Chainsaw Man palsu muncul kembali untuk menegur Denji atas keegoisan dan kemunafikannya. Falling Devil pun memangsa rasa bersalah dan rasa tidak aman Denji untuk memfasilitasi kekuatan anti-gravitasi berbasis trauma, membuat Denji kini tidak berdaya melawannya. Tapi sebenarnya Falling Devil memiliki kelemahan minasan, yaitu daya tahannya yang rendah. Tubuh Falling Devil cukup rapuh dan dapat dengan mudah dihancurkan oleh tembakan atau gergaji mesin milik Denji. Mungkin saja karena Death Devil telah melemahkannya, tetapi ini masih belum cukup untuk bisa membunuh Falling Devil karena keabadiannya dan faktor penyembuhan yang sangat besar. Meskipun begitu, seperti yang minasan lihat pada chapter ini, Falling Devil tampak tidak berdaya untuk sementara waktu. Sehingga sebenarnya Denji dan Yoru memiliki sedikit waktu untuk melarikan diri atau juga memulihkan diri sampai menunggu Falling Devil selesai beregenerasi. Menariknya, Falling Devil ini terinspirasi dari film horor tahun 2022 berjudul The Menu yang sangat digemari oleh Tatsuki Fujimoto Sensei. Falling Devil sebenarnya sangat mirip dengan Julian Slowing sebagai sang koki protagonis dalam film tersebut. Nah minasan, bagaimanakah kelanjutan pertarungan Yoru melawan Falling Devil? Apakah Death Devil akan muncul? Lalu apa yang dilakukan oleh Fahmi? Kita lanjut ngobrol yuk di kolom komentar. Oke deh, sampai di sini dulu ya. Dah.